Di balik keindahan hitam putihnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa dan insting pemburu yang sempurna. Inilah orca. Predator paling cerdas dan mematikan di lautan. Orca atau Orcinus orca adalah spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Mereka ditemukan di hampir semua lautan, dari kutub hingga tropis. Meski sering disebut paus pembunuh, sebenarnya mereka bukan paus sejati. Julukan itu muncul dari kemampuan mereka memangsa hampir semua hewan laut, termasuk paus besar. Orca hidup dalam struktur sosial kompleks yang disebut pod. Setiap pod memiliki suara unik, semacam dialek sendiri yang membuat mereka bisa saling mengenali. Mereka juga mewariskan pengetahuan antar generasi, termasuk teknik berburu dan rute migrasi. Ini bukan hanya spesies dengan kecerdasan tinggi, melainkan makhluk dengan budaya sosial yang kuat. Secara fisik, orca jantan dan betina sangat berbeda. Orca jantan bisa tumbuh hingga 9 meter dengan berat mencapai 6 ton, sementara betina lebih kecil, sekitar 7 meter dan 3-4 ton beratnya. Perbedaan paling mencolok ada pada sirip punggung. Sirip jantan tegak dan bisa mencapai tinggi 2 meter, menyerupai layar. Sedangkan betina memiliki sirip melengkung dan lebih pendek. Tapi bukan hanya bentuk tubuh yang membedakan mereka. Peran sosial pun berbeda. Betina biasanya menjadi pusat dari struktur sosial pod. Mereka memimpin, merawat anak, dan menjadi sumber pengetahuan dalam kelompok. Jantan, meski dominan secara ukuran, justru bergantung pada kelompok untuk bertahan hidup. Bahkan sebagian besar jantan tetap tinggal bersama ibunya sepanjang hidupnya. Strategi berburu orca sangat bervariasi tergantung lingkungan dan budaya dalam kelompoknya. Di perairan Antartika, mereka menggunakan teknik wave washing, menciptakan gelombang besar buatan untuk menjatuhkan anjing laut dari bongkahan es. Teknik ini menunjukkan presisi luar biasa dan kerjasama yang rumit antar individu. Bagi orca tipe pemangsa mamalia yang dikenal sebagai transient orca, anjing laut justru menjadi salah satu makanan favorit. Kaya lemak dan mudah ditemukan di perairan tertentu, anjing laut jadi target ideal. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orca. Ada juga kelompok orca pemakan ikan seperti salmon yang sama sekali tidak berburu mamalia laut.
Namun, bukan hanya anjing laut yang jadi target. Beberapa orka menyerang lumba-lumba, baik sebagai mangsa maupun sebagai latihan berburu. Mereka mengejar, mengisolasi, bahkan kadang membunuh lumba-lumba tanpa memakannya. Ini bisa jadi bagian dari pelatihan remaja orka atau bentuk dominasi antar spesies. Tapi tidak semua orka melakukannya. Kelompok orka pemakan ikan cenderung hidup berdampingan dengan lumba-lumba tanpa konflik. Menariknya, orka juga dikenal sebagai makhluk yang kadang iseng. Mereka pernah terlihat menyerang tanpa alasan yang jelas, sekadar mengejar, bermain, atau bahkan membunuh tanpa memakan. Ini bukan perilaku acak, tapi kemungkinan bentuk stimulasi mental, rasa ingin tahu, atau latihan berburu. Dalam dunia orca, bahkan permainan bisa berakhir mematikan. Puncaknya, dalam kasus yang sangat jarang terekam, orka juga menyerang hiu putih. Ini bukan sekadar berburu, ini adalah operasi yang menunjukkan betapa efisien dan mengerikannya orka sebagai predator puncak. Orka tak hanya cerdas, tapi juga emosional. Mereka bisa menunjukkan kasih sayang, empati, dan bahkan duka. Dalam beberapa kasus, induk orka membawa jasad anaknya selama berminggu-minggu. Ikatan keluarga mereka sangat dalam, dan kebanyakan orka tetap bersama induknya sepanjang hidup. Meskipun orka berada di puncak rantai makanan, mereka tidak kebal dari dampak aktivitas manusia. Polusi suara dari kapal, pengeboran, dan sonar militer mengganggu kemampuan mereka dalam berburu dan berkomunikasi. Orka menggunakan ekolokasi untuk melihat di laut gelap, dan suara bising bisa mengacaukan segalanya. Tak hanya itu, penurunan jumlah mangsa, perusakan habitat, dan praktik penangkaran juga menjadi ancaman serius bagi populasi mereka. Orka bukan sekadar predator. Mereka adalah makhluk kompleks dengan kecerdasan, emosi, dan budaya. Melindungi mereka bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, tapi menjaga keseimbangan dan keindahan samudra. Karena lautan tanpa orca adalah lautan yang kehilangan jiwanya.